nama-nama para tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terkait dengan perkara yang sudah juga kami umumkan terkait dengan adanya dugaan korupsi, pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Nanti akan disampaikan konstruksi perkara ini secara lengkap tentunya dan juga pasal-pasalnya. Dan sore hari ini hadir selain dari KPK juga ada Pak Alexander Zulkarnain, Inspektur Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep Guntur. Seperti biasa nanti setelah dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara ini, kami persilahkan 3 orang penanya untuk satu sesi saja, saya kira cukup terkait dengan perkara ini, dan juga nanti bisa kami beri kesempatan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK, tapi nanti difokuskan lebih dahulu terkait dengan perkara ini tentunya. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk membacakan poin-poin dimaksud, setelahnya nanti dilanjutkan oleh Pak Alexander Zulkarnain juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan perkara ini oleh KPK. Kami silahkan. Terima kasih Pak Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ali, Pak Jubir. Yang saya hormati Pak Alex Zulkarnain, Inspektur Bidang Investigasi dari Kementerian Keuangan. Dan rekan-rekan sekalian, para rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pointers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono, SOKER, pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Sebelum saya membacakan, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan, karena ini membuktikan dengan kehadiran Pak Alex di sini, kami bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kami lanjutkan. Kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembayaran restitusi pajak pembangunan jalan tol Solo Kertosono pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Atas hasil pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pihak pemberi, yaitu Saudara TA, swasta, beliau merupakan kuasa Joint Operation PT Wika dan PT PP serta CRBC. Kemudian pihak penerima, yaitu Saudara AR, selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Kemudian yang kedua Saudara SHR, swasta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Agustus hari ini sampai dengan 24 Agustus 2022. Dengan ketentuan sebagai berikut, Saudara TA ditahan di rutan KPK
pada Pomdam Jaya Guntur, kemudian saudara AR ditahan di rutan KPK pada Kapling C1, dan saudara SHR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Terkait dengan konstruksi perkara, dapat disampaikan sebagai berikut bahwa Joint Operation atau JO antara CRBC, PT Wika, dan PT PP sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Solo-Kertosono terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Sekitar Januari 2017, Joint Operation CRBC, PT Wika, dan PT PP mengajukan adanya restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak untuk tahun 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Saudara AR selanjutnya ditunjuk sebagai salah satu dari tim pemeriksa dengan posisi sebagai supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari Joint Operation CRBC, PT Wika, dan PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian sekitar Agustus 2017, Kantor Pelayanan Pajak Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa pajak, yang tadi supervisornya adalah saudara AR. Merespon surat pemberitahuan tersebut, saudara Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP menunjuk saudara TA sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Dari keseluruhan restitusi pajak senilai 13,2 miliar yang diajukan, diduga ada inisiatif dari saudara TA untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara AR dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui. Saudara AR kemudian menyetujui keinginan saudara TA dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10% atau sekitar 1 miliar. Terkait pemberian uang, saudara AR kemudian memperkenalkan saudara SHR selaku orang kepercayaan saudara AR kepada saudara TA dan meminta saudara TA agar nantinya menyerahkan uang melalui perantara saudara SHR. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung dari saudara TA ke saudara AR, tapi melalui saudara SHR. Dan tempat penyerahannya dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018, saudara TA menghubungi saudara AR untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan istilah apelnya kroak. Ya, ini ada istilah baru nih, apelnya kroak. Gitu. Ya, ini. Di mana dari total permintaan 1 miliar oleh saudara AR, saudara TA baru bisa menyanggupi senilai 895 juta rupiah. Nah, makanya ada apelnya kroak, tidak utuh gitu ya. AR sempat meminta dan mengarahkan TA agar penyerahan uang 895 juta melalui SHR dilakukan di kantor pusat Dirjen Pajak Jakarta, namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan, dan uang tersebut kemudian diterima oleh saudara AR melalui saudara SHR. Atas perbuatannya, maka terhadap saudara TA maupun saudara AR dan saudara SHR disangkakan melanggar sebagai berikut. Saudara TA sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13
Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara AR dan Saudara SHR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya mengapresiasi kerjasama dengan tim Direktorat Jenderal Pajak dalam penanganan perkara ini. Kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam mendorong perbaikan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang seharusnya dikelola secara profesional sebagai pembiayaan utama pembangunan nasional. KPK berpesan kepada petugas pajak yang diberi amanah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya melalui modus-modus korupsi dengan mengambil hak negara ataupun wajib pajak yang telah memberikan kontribusinya kepada negara. Reformasi sistem perpajakan harus diikuti dengan peningkatan integritas para pegawainya agar tujuan perbaikan tata kelola perpajakan dapat terselenggara dengan baik, bersih dari korupsi, dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang telah membacakan beberapa poin dimaksud. Pada prinsipnya ada 3 orang sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Sebentar Mas Mario, karena kita beri kesempatan kepada Pak Alexander Zulkarnain untuk menyampaikan